Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang kembali kita bisa bersekutu di pagi hari ini. Marilah kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan untuk persekutuan doa pada pagi hari ini dengan pujian Sembahlah Allah. Sembahlah Allah yang Maha Raja, ucapkan syukur atas kasih-Nya, benteng dan penolong yang Maha Esa, bertata di surga dan asyurkan. Namamu ya Allah di surga, betapa besarnya Allah, sabar Sebelum kita melanjutkan pujian kita, marilah kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh datang bersekutu di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan hadir di dalam persekutuan kami, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri akan berbicara kepada kami melalui setiap pujian yang kami nyanyikan, melalui setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Eliata. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, dan Tuhan juga akan berkati setiap doa-doa yang akan kami panjatkan ke hadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan, pimpinan Tuhan dari awal hingga akhirnya dalam persekutuan kami pagi hari ini. Tuhan berkati sarana internet maupun media yang kami gunakan, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan pagi hari ini hanya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Pujian kusiapkan hatiku Tuhan. Dalam hadirat saat ini, curahkan urapan Tuhan bagi jemaat saat siang.
selamanya tiada berubah. Penolong hidup, siapkan hatiku Tuhan, dan siapkan hatiku Tuhan, bukan padamu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Oh, motor gini, Pak. Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sanggup menyuci kita dan mengubah setiap perbuatan makin dewasa. Mampu memulihkan, siapkan hidup Tuhan. Siapkan. Serahkan ke Ibu Yumiata. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Mari kita mengawali firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dengan sepenuh hati. Kami ingin kiranya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana untuk memahami, mengerti akan firman Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan akan kebenaran daripada firman-Mu. Berkati waktu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perenungan Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari firman Tuhan, yaitu Titus 3 ayat 5 hingga 8. Saya akan bacakan, mari kita simak bersama-sama ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya apa?
supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara, judul dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah diselamatkan bukan karena perbuatan baik manusia. Saudara, kitab Titus ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada sahabatnya, yaitu Titus, di mana Titus dipercaya oleh Paulus sebagai rekan sekerja Paulus yang sedang melayani gereja yang ada di Pulau Kreta saat itu. Paulus sebenarnya ingin menulis kitab ini, surat ini kepada jemaat di Kreta untuk menjadi sebuah komunitas jemaat yang bisa memberikan dampak yang positif dengan menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitarnya melalui apa? Sebagai jemaat yang sudah ditebus oleh Kristus melalui karakter yang telah diubahkan oleh Kristus Yesus. Nah, saudara, kalau kita melihat gambar ini, kita mungkin sebagian besar dari setiap orang yang ada di seluruh dunia mengetahui siapa dia ya. Mungkin kita tidak mengenalnya secara detail, tetapi dia adalah Bill Gates, pendiri Microsoft. Seorang tokoh yang dikatakan tokoh filantropis. Filantropis yang sangat terkenal, di mana menurut data Bloomberg, Billionaire Index, pada saat itu saya membaca di 2025, Bill Gates ditetapkan sebagai orang yang kaya, terkaya, dengan jajaran posisi nomor 5 hingga 10 orang terbesar, orang terkaya dengan mencapai kekayaan sebesar 168 miliar dolar Amerika. Sungguh besar sekali. Dan saat itu, saat saya membaca di dalam berita kompas.com, saya terkesan dengan headline yang singkat dengan kalimat yang ditulis oleh Bill Gates dengan bunyi, "Saya tidak mau mati kaya. Saya tidak mau mati kaya. I don't want to die rich." Itulah yang ditulis oleh Bill Gates. Di mana Bill Gates menuliskan di dalam situs blog pribadinya, pada saat itu dia berusia 70 tahun. Bahkan dia mengatakan bahwa aku tidak mau mati kaya. Jika nanti suatu saat dia dipanggil Tuhan. Arti dari pernyataan itu di mana orang itu dia mengatakan bahwa dia tidak mau mati dalam kehinaan. Apa maksudnya, saudara? Inti daripada pernyataan itu kehinaan. Dia tidak ingin dipandang hina saat kematian itu tiba. Saudara, sedikitnya ulasan Bill Gates yang memposting di dalam blog pribadinya itu, di mana pada dia menetapkan bahwa pada 20 tahun kemudian seluruh kekayaannya akan diberikan kepada Yayasan Gates Foundation ya, di mana 20 tahun kemudian kekayaannya akan drop minus secara signifikan 99%. Artinya pada 20 tahun kemudian, yaitu tahun 2045,
Bill Gates akan menjadi orang yang sudah tidak terkaya lagi. Bahkan dia mengatakan seluruh kekayaannya itu 99% akan diberikan untuk society. Kekayaannya dia bertujuan sebagai tanggung jawab moral. Bill Gates ingin menyelamatkan, bahkan ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat di seluruh dunia, ingin mengentaskan kemiskinan, ingin memberantas penyakit menular, bahkan kesetaraan pendidikan dan layanan kesehatan. Saat saya membaca itu, saya terkesima. Sangat-sangat luar biasa. Bahwa deklarasi yang diumumkan, pandangan filosofi hidupnya, sangat-sangat optimistik. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan saudara-saudara sekalian, seorang filantropis, seorang yang benar-benar dipanggil, apakah benar dia berbagi dengan segala jerih lelahnya, segala upaya hasil usahanya, dengan setumpuk perbuatan-perbuatan baiknya? Tentu ada pengorbanan, tentu ada tekad yang sangat besar dan komitmen untuk menolong banyak orang di seluruh dunia. Nah, apakah ak- Bill Gates akan menjadi orang yang mulia? Apakah dia akan menjadi orang yang dapat menanggalkan kehinaan saat ia meninggal dunia nantinya? Saudara, jika itu semua dikedepankan dan dipakai sebagai suatu standar kebaikan untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang diperkenan oleh Sang Penciptanya, Tuhan yang Maha Kudus, sebagai suatu cara untuk membawa diri menghadap Tuhan, maka sesungguhnya saudara, saya boleh katakan itu akan sia-sia belaka. Itu akan lenyap, bahkan tidak punya bobot, ringan. Dikatakan bahwa ringan seperti daun yang menjadi layu, bahkan sekejap akan hilang, tidak berbekas oleh tiupan angin. Bahkan setumpuk perbuatan-perbuatan baik seorang filantropis dengan segala kesalehan yang dia lakukan, kehebatan-kehebatan yang telah dia rancangkan, akan menjadi dikatakan di dalam Yesaya 64 ayat 6 sebagai kain kotor, najis di hadapan Tuhan. Mengerikan bukan? Sekejap dengan perbuatan, dengan duit yang begitu besar tidak terhitung jumlahnya, akan menjadi sia-sia dan tidak sempurna, hina. Demikianlah dikatakan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Dikatakan seperti layu, seperti daun dan akan lenyap tertiup oleh kejahatan kami. Yang dikatakan seperti daun yang dihembus oleh angin. Semua manusia adalah najis. Semua manusia adalah kotor di hadapan Tuhan yang kudus. Siapakah manusia yang boleh berencana bahkan menyumbangkan seluruh kekayaannya? Dia adalah manusia yang berlumuran dosa. Siapakah manusia yang layak dan berani datang kepada Allah dengan segala dan mengedepankan usaha dan pekerjaan-pekerjaan baiknya? Sanggupkah manusia, sanggupkah seorang filantropis sehebat itu menghadap Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus? Agustinus Bapa Gereja mengatakan, saudara, manusia mati rohani. Mati rohani artinya apa?
Dia manusia yang mengalami kematian spiritual. Bukan sekedar metafora, saudara. Tetapi ini sungguh-sungguh kenyataan. Sungguh-sungguh kondisi yang sangat mengerikan. Dan serius dampaknya. Kematian kekal, saudara. Kekal bukan hanya manusia terpisah secara fisik tubuhnya dengan jiwanya. Tetapi terpisah jiwanya dengan rohnya, dengan Allah. Terputus total hubungannya dari sumber hidup, yaitu Allah sendiri. Apa maksud daripada Bapak Agustinus? Tanpa kehadiran Allah dalam jiwa manusia, niscaya manusia akan kehilangan secara total yang namanya kebenaran. Manusia akan kehilangan kasih. Manusia akan kehilangan kebahagiaan. Manusia akan kehilangan damai sejahtera. Bagaimana mungkin manusia itu mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang sejati di mata Tuhan? Mustahil. Bahkan sekalipun manusia melakukan seluruh hukum agama, seluruh mentaati hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, tetap tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Namun saudara, ada satu jaminan. Jaminan apa? Jaminan pembenaran. Yaitu di dalam Galatia 2 menyebutkan hanya the only way melalui iman dalam Kristus Yesus. Jadi akan sia-sia seorang filantropis dengan memberikan seluruh hartanya. Kalau the only way tidak ada iman kepada Kristus Yesus. Tidak percaya kepada Kristus Yesus. Di mana hanya pribadi yang menyerahkan nyawanya di kayu salib. Yang sungguh-sungguh orang tersebut akan mendapat pembenaran. Akan dilayakkan. Akan diizinkan bertemu. Akan diizinkan berhadapan dengan Sang Allah yang agung itu. Saudara, tidak sedikit pun usaha manusia di dalamnya yang hanya oleh anugerah saja kita yang percaya diselamatkan. Ini yang utama dan prioritas. Jangan terbalik, saudara. Jadi Efesus 2 ayat 8 sampai 10 menegaskan bahwa apa supaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang merasa berhak mengklaim perbuatan-perbuatan baiknya, yang berhak mengklaim kehebatannya, yang berhak menyombongkan diri atas usaha-usahanya dari perbuatan-perbuatan baiknya, ingin menyelamatkan dunia, ingin menolong society, ingin menolong, mengentaskan seluruh manusia yang ada di dunia dengan menyumbangkan semua hartanya, akan sia-sia. Jadi akan terbalik kalau kita mengedepankan hal tersebut. Ayat 10 menjelaskan jelas bahwa kepada setiap manusia yang menerima hadiah secara cuma-cuma, anugerah keselamatan dan anugerah iman di dalam Kristus Yesuslah, maka manusia tersebut akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Luar biasa. Dengan tujuan bahwa manusia itu
sudah lahir baru, sudah mengenal dan percaya di dalam Kristus Yesus. Manusia itu telah menghidupi karakter Kristus dan telah hidup di dalam tuntunan Kristus Yesus sendiri. Jadi jelas saudara, Allah yang kudus itu, Allah yang maha suci itu, yang terlebih dahulu berinisiatif, yang terlebih dahulu proaktif menjangkau manusia berdosa, mencari manusia berdosa dengan panca inderanya. Allah melihat dengan panca inderanya, Allah sebagai pribadi mendengarkan. Allah hadir, Allah peduli. Bahkan Allah adalah the perfect real action of God, bukti kasih Allah yang sempurna. Melalui apa saudara? Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang sungguh pribadi yang murni, harus mati, harus menempuh jalan salib. Hanya melalui darahnya yang tercurah di kayu salib, dia benar-benar yang dapat menggantikan posisi manusia yang belepotan dengan segala kenajisan dan dosa itu. Supaya manusia itu menjadi percaya dan dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi jelas saudara, kondisi seperti inilah yang disebut dengan anugerah khusus, special grace. Oleh Agustinus mengatakan bahwa umat pilihan Allah. Jelas Agustinus menjelaskan ada 3 tahapan anugerah khusus yang benar-benar diberikan kepada umat pilihan Allah. Yang pertama yaitu anugerah khusus prevenient grace. Anugerah Allah yang diberikan secara khusus hanya kepada orang-orang berdosa, orang-orang pilihannya. Sehingga melaluinya manusia yang mati rohani itu, manusia yang sudah mengalami keterputusan total, yang jalannya adalah kematian, dapat dilahirbarukan, dapat diberikan kehidupan baru dan dibebaskan selama-lamanya dari ikatan kutuk dosa, ikatan maut. Dia adalah manusia yang mengalami pembaharuan hidup baru. Jadi melalui tahap ini, manusia yang telah dilahirbarukan, maka manusia itu akan mengalami namanya cooperating grace. Anugerah Allah yang khusus itu bekerja sama dengan kehendak bebas manusia. Manusia, Allah tidak meniadakan kehendak bebasnya. Jadi Allah hanya menggerakkan hati manusia untuk bertobat dan merasakan damai sejahtera. Bahkan Allah mengatakan damai sejahtera-Ku kuberikan, sudah kusediakan. Dan Allah mendampingi. Allah bekerja sama, Allah menguatkan manusia dengan kehendaknya. Supaya apa saudara? Supaya manusia itu mampu untuk melakukan tindakan-tindakan nyata,
mampu melakukan apa, saudara? Perbuatan-perbuatan baik yang diperkenan Allah secara apa? Secara konsisten, secara terus-menerus. Maka manusia pada tahap yang ketiga dengan anugerah khusus itu, manusia menerima namanya persevering grace. Anugerah ketekunan. Anugerah Allah yang selalu menjamin dan memelihara umatnya yang telah dipilihnya oleh menjadi manusia yang dengan tekun akan tetap berada dalam iman hingga sampai kepada garis finish, sampai kepada akhir hidupnya. Jadi jelas bukan kehinaan. Jelas bukan karena mati kalau tidak menyumbangkan harta, maka itu adalah suatu kehinaan. Bukan. Tetapi dengan iman, dengan percaya, manusia melakukan perbuatan baik, dimampukan hingga sampai garis finish. Berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara, Allah yang terlebih dahulu memulai, Allah yang terlebih dahulu itu berinisiatif, bukan manusia. Dalam diri seseorang yang compang-camping, yang carut marut dengan dosa, Allah yang bertanggung jawab menyelesaikan hingga tuntas. Hanya kepada siapa? Kepada manusia, kepada umat pilihannya. Jadi tidak perlu khawatir. Manusia akan dimampukan untuk melakukan perbuatan baiknya. Dengan anugerah khusus itulah Tuhan membuat manusia menghidupi, dimampukan untuk menghidupi karakter Kristus secara aktif. Karakter Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan rencananya. Masuk di dalam kekudusan, masuk di dalam rencana kudusnya. Supaya manusia yang percaya itu, umat yang percaya itu, terus menerus, terus menerus bertobat, terus menerus berjuang melawan dosa, datang kepada Kristus itu, dan bertumbuh dalam kekudusannya. Dimurnikan progressive sanctification. Dimurnikan secara terus-menerus. Kalau secara grafik itu naik. Secara progresif. Sampai pada akhirnya manusia yang percaya, yang menerima anugerah khusus, yang dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, sampai setia di akhir. Bertemu dengan pemberi anugerah itu sendiri. Allah yang suci. Jadi tidak sembarang manusia bisa datang kepada Allah yang suci dengan perbuatan baik. Oke? Jadi yang menjadi reflection question hari ini. Sangat penting, saudara. Kita kembali lagi mengalami penguatan dengan pemikiran, dengan hati, dengan jiwa yang benar, dengan kebenaran yang benar. Perbuatan-perbuatan baik apa yang sedang kita kerjakan saat ini? Mari saudara kita berefleksi. Kalaupun di antara kami, di antara kita yang mendengarkan, siapapun kita, tentu melakukan perbuatan baik. Menjadi pertanyaan, perbuatan baik itu benar-benar perbuatan baik
yang disediakan Tuhan untuk kita lakukan secara terus-menerus, masuk di dalam kekudusan Kristus, ataukah perbuatan baik yang sungguh-sungguh benar lahir dari buah iman, lahir dari buah iman, karena kita terlebih dahulu berakar di dalam Kristus, menerima keselamatan di dalam Kristus sebagai sebuah refleksi kesadaran diri, sebagai sebuah refleksi kesadaran dari buah-buah iman, trust the only in Jesus Christ, yang dianugerahkan kepada setiap umat pilihannya. Dengan ataukah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu hanya dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri, tanpa kita bawa kepada Kristus. Tuhan, ini benar-benar perbuatan baik yang Tuhan sediakan untuk saya, untuk kami semua umat-Mu, lakukan. Masuk di dalam kemuliaan-Mu saja Tuhan. Yang mana saudara? Bawalah semua perbuatan-perbuatan baik kita kepada Tuhan. Bukan kepada kesadaran kita sendiri. Bahkan kita berani mengatakan, kalau saya tidak menyumbangkan, saya tidak melakukan perbuatan baik, saya akan mati dalam kehinaan. Bukan seperti itu. Tapi bawa kepada Tuhan. Terus dimurnikan perbuatan baik kita. Sebagai umat pilihan yang sudah ditebus. Syukuri. Dan yakini. Kalau itu benar. Maka perbuatan baikan kita yang kita lakukan. Kita terus dimurnikan. Menjadi seperti karakter Kristus. Sampai di end. Pada kesudahannya. Kita bertemu dengan Allah. Sang pencipta manusia itu sendiri. Sang creator. Allah yang berinisiatif. Karena original sin kita yang berdosa. Itulah kondisi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Teruslah berharap. Teruslah datang kepada Tuhan dan murnikan akan panggilannya untuk berbuat kebaikan sebagai buah iman. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, perenungan yang singkat pada pagi hari ini boleh membawa kami kepada kesadaran kembali. Berikan kepada kami pengertian baru, hati yang baru untuk kami sebagai umat pilihan Tuhan. Mau terus mempertaruhkan perbuatan-perbuatan baik yang sudah ataupun yang sedang kami lakukan saat ini. Adalah perbuatan-perbuatan baik yang ada, yang masuk di dalam track rencana jalan Tuhan sendiri. Bukan dengan kekuatan kami sendiri. Bukan dengan kepemikiran-pemikiran kami sendiri. Bukan dengan usaha-usaha kerja kami sendiri. Supaya kami tidak menjadi umat Tuhan yang sombong. Supaya kami terus diingatkan bahwa apa yang kami lakukan sebagai panggilan surgawi, sebagai rasa syukur kami, bahwa kami sudah ditebus oleh darah yang mahal secara cuma-cuma. Hadiah yang diberikan itu is completely enough for me, us. Oh Lord,
please help me. Help us to understand. Untuk mengerti dan kembali kepada sumber kehidupan itu sendiri. Yang memberikan dan melayakkan kami dengan anugerah khusus. Sehingga kami boleh diberi kebebasan untuk terus-menerus datang dan bergantung kepada Kristus Yesus sendiri. Sampai pada kesudahannya nanti Tuhan kami benar-benar bertemu dengan Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Eliata yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kiranya kita boleh menghidupi akan keselamatan yang Tuhan berikan ini dengan terus hidup melakukan perbuatan baik sesuai dengan rencananya, dan kita juga hidup sesuai dengan keinginan Tuhan bahwa kita selalu hidup di dalam Dia dan kita setia melakukan segala perintahnya. Kita akan kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, biarlah kita akan menyanyikan pujian Sungguhlah Indah Jam Doa. Setelah itu kita doa syafaat dan nanti akan ditutup oleh Pendeta Edi.
Pagi hari ini, hambamu berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami semua merindukan firman-Mu itu boleh berkuasa atas setiap kami, dan firman-Mu itu boleh menuntun setiap hidup kami. Apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih